Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Melanjutkan tema seputar kaidah al-'adatu muhakkamah. Permasalahan yang keempat adalah pembahasan seputar dalil-dalil yang mendasari kaidah ini. Sebenarnya dalil yang menjadi acuan kaidah ini sangat banyak, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah dalam hadis, yang secara keseluruhan jika dikumpulkan maka menunjukkan bolehnya atau absahnya atau dibenarkannya berhujah dengan adat, tradisi, berdalil dengan kebiasaan, dan dikembalikan kepada adat dalam membangun hukum. Di antara dalil-dalil tersebut adalah yang pertama firman Allah Azza wa Jal, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi, dan wajib bagi ayah al-mauludi lahu, ya, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi ayah adalah memberi mereka perempuan, yaitu para istri, diberikan makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Segi pendalilannya, Allah Azza wa Jalla mengaitkan perintah nafkah yang harus diberikan kepada istri berdasarkan ukuran yang dikembalikan pada tradisi, dikembalikan pada adat yang sedang berjalan. Sehingga seorang istri diberikan nafkah sebagaimana kadar dan bentuk yang normal, yang standarnya diberikan kepada wanita semacam itu di dalam tradisinya, dalam kebiasaan masyarakatnya. Maka seharusnya suami tidak mengurangi jatah atau kadar atau bentuk pemberian nafkah dari yang standarnya di uruf dan adat yang berlaku, yang sedang berjalan. Maka ini menunjukkan adanya penggunaan adat dan menjadi acuan dalam membangun suatu hukum. Dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jal, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak mengambil kalian, Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang tidak disengaja, laghwul yamin. Tidak ada keinginan, tidak ada kesengajaan untuk bersumpah. Akan tetapi Allah menghukum kalian, yu'akhidhukum di sini maksudnya menghukum. Mengambil suatu tindakan, maksudnya menghukum, bima aqadtumul aiman, dengan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Maka kafarahnya jika melanggar sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian, atau pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Segi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla mengaitkan perintah kafaratul yamin, kafarah melanggar sumpah, jika dia menggunakan, karena ada pilihan, ya, ada 3 pilihan: memberi makan, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Jika yang dipilih adalah memberi makan, maka makanan tersebut berupa makanan yang pertengahan, makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Maka ini kembali kepada adat, dikembalikan kepada adat. Dan pertengahan di sini, makanan yang biasa diberikan, tidak diberikan ukuran secara pasti, tidak ada ukuran patennya. Tidak ada ukuran penentuannya berapa kadarnya, 1 mud atau 2 mud atau
setengah mud, tidak ada batasnya. Tetapi dikembalikan kepada makanan yang biasanya diberikan kepada keluarganya. Tergantung, maka bisa berubah-berubah, bisa berbeda-beda. Ini menunjukkan penggunaan adat dan menjadi dasar dalam membangun suatu hukum. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis diriwayatkan bahwa Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha berkata, dia mengeluhkan kondisinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suaminya yaitu Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat bakhil, yang sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtuhu minhu wa huwa la ya'lam. Abu Sufyan ini tidak pernah memberiku sesuatu, yaitu memberi nafkah yang cukup bagiku dan cukup untuk anakku, kecuali jika aku ambil sembunyi-sembunyi dalam keadaan dia tidak tahu, baru itulah yang mencukupi aku dan anakku. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menjawab keluhannya, berkata kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau begitu maka ambillah harta yang cukup bagimu dan anak kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Segi pendalilan dari hadis ini, Rasulullah SAW memperbolehkan bagi Hindun untuk mengambil harta suaminya sekadar yang mencukupi bagi dia dalam nafkah. Ya, yang cukup dalam nafkahnya saja, tidak boleh mengambil lebih. Tidak ditentukan apakah itu jumlahnya berapa, berapa nominalnya, berapa takarannya, berapa ukurannya. Yang penting cukup. Maka Rasulullah SAW memberikan batasan bahwa kadar yang diambil, yang diperbolehkan diambil dari nafkah suaminya dalam keadaan suaminya tidak tahu, karena suaminya tidak memberi, karena bakhil, kondisinya semacam ini. Maka boleh untuk mengambil inisiatif sendiri dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tetapi batasnya adalah yang normal, yang normal sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini berarti dikembalikan kepada urf. Ya, sesuai dengan standar adatnya wanita ini, kecukupan wanita bisa beda-beda. Ya, melihat dari standar adatnya, dari usia, kemudian kebutuhannya, kemudian kondisi masyarakat dan seterusnya, ini menentukan kadar nafkah tersebut. Begitu juga dengan adat suaminya, melihat kondisi suaminya bagaimana, itu bisa berpengaruh. Maka secara umum hadis tadi adalah dalil yang menunjukkan penggunaan adat dalam membangun suatu hukum, dalam menghasilkan suatu hukum. Kemudian dalil yang keempat, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mikyalu mikyalu ahli Madinah, wal waznu waznu ahli Makkah. Al-mikyal, takaran. Takaran yang digunakan adalah takarannya penduduk Madinah. Adapun dari sisi timbangan, maka yang digunakan adalah timbangannya penduduk Makkah. Hadits ini diriwayatkan Abdul Razak dalam musannafnya, kemudian Abu Dawud dan yang lainnya. Segi pendalilan dari hadits di atas bahwa penduduk Madinah ketika mereka adalah berprofesi sebagai petani, maka adat mereka dalam menentukan timbangan, dalam menentukan takaran digunakan. Sedangkan karena ahlu Makkah, penduduk Makkah, mereka orang-orang yang profesinya sebagai pedagang, maka adat mereka dalam menentukan timbangan itulah yang digunakan. Nah, al-kail itu suatu ukuran massa. Misalnya satu mud atau satu satu sa', maka ini disebut dengan al-kail. Adapun ya, ukuran massa, suatu suatu takaran. Adapun al-wazn, timbangan, ini suatu ukuran berat. Misalnya
satu mithqal atau kilogram dan seterusnya. Yang semacam ini disebut dengan al-wazn. Yang dimaksud dengan penentuan tadi al-mikyalu mikyalu ahli Madinah dan al-waznu waznu ahli Makkah adalah jika dilihat ketika kita mengetahui takaran sesuatu secara syariat. Misalkan dalam menentukan nisabnya zakat atau kadar dalam diat atau zakatul fitr atau kafarat. Nah, ukuran dalam kafarah memberi makan. Maka semacam ini dikembalikan kepada hadis di atas. Jika yang diinginkan adalah al-mikyal, maka yang dipakai adalah adatnya ahlu Madinah. Adapun jika yang digunakan adalah al-wazn, maka yang digunakanlah adalah wazannya ahlu Makkah. Maka secara umum ini menunjukkan penggunaan adat, suatu tradisi masyarakat dalam menentukan hukum, dalam membangun suatu hukum. Kemudian dalil berikutnya yang kelima, riwayat bahwa ada Al-Bara ibnu Azib memiliki seekor unta. Ada unta yang dimiliki oleh Al-Bara ibnu Azib, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Untanya ini masuk ke kebun, ya, ke suatu kebun, lalu merusak isi kebun tersebut. Taman atau kebun yang berisi tanaman dirusak sama untanya. Maka ketika dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman qadha bahwa para pemilik tanaman, para pemilik kebun-kebun ini harus menjaga pada siang hari. Adapun orang-orang yang memiliki hewan-hewan ternak, maka mereka harus menjaganya di malam hari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Syafi'i dalam Musnadnya, Ahmad dalam Musnadnya, dan yang lainnya. Segi pendalilan dari peristiwa tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan qada fit tadmin sebagai dalam hal doman, ya, membayar ganti rugi. Dalam hal ganti rugi ini dikembalikan kepada adatnya manusia. Karena adat mereka, adat manusia di zaman itu, mereka melepaskan hewan ternak mereka di siang hari untuk digembalakan, untuk mencari makan sendiri. Lalu di malam hari mereka memasukkannya ke dalam kandang atau menahannya untuk bermalam. Sedangkan adatnya orang-orang yang berkebun mereka menjaga, mereka berada di kebun-kebun mereka di siang hari. Adapun di malam hari ya mereka tinggalkan. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan qada sesuai dengan adat tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa adat dapat dijadikan sandaran hukum. Selanjutnya adalah masalah yang kelima, area area penetapan penggunaan adat sebagai hukum dan sebatas mana kaidah ini digunakan. Kaidah al-adatu muhakkamah digunakan. Penggunaan kaidah ini atau diberlakukannya kaidah al-adatu muhakkamah dalam dua hal. Yang pertama adalah jadi medan penerapannya. Yang pertama adalah membuat membuat hukum yang baru dan membangun hukum yang baru. Ini yang pertama. Tetapi ketika yang dimaksud adalah menentukan membuat hukum yang baru, maka diharuskan adat di sini sesuai dengan hukum-hukum syariat. Jadi selaras dengan nas-nas syariat, dengan ayat-ayat maupun hadis. Tidak boleh adat ini menyelisihi nas-nas syariah apapun kondisinya. Tidak boleh ada pertentangan. Kemudian ditambah lagi adat di sini harus bersandar secara fakta dalam kenyataannya secara fakta bersandar kepada maslahat. Jadi sandarannya adalah maslahat. Jadi dalil maslahat menjadi dalil adat ketika ketika tidak ada atau tidak bertentangan dengan syariat, dengan dalil-dalil nas syariat, lalu kemudian ada maslahat, dari situlah adat dibangun, ya, dibangun di atas maslahat tadi. Walaupun sebenarnya maslahat inilah, dalil maslahat inilah yang paling mendasar, yang paling menjadi acuan tumpuan utama hukum tersebut. Tetapi
tetap saja dapat dikatakan bahwa adat ini menjadi dalil penambah kekuatan atau dalil yang menguatkan dalil maslahat tadi. Dan ini sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin untuk bisa mengamalkan atau beramal berdasarkan adat yang diantara kaum muslimin tadi adalah para ulama. Kemudian area penerapan yang kedua dalam dhabt amrin hakama fihi syara, dalam memberikan batasan, memberikan kaitan-kaitan yang memberikan aturan-aturan suatu perkara yang ditentukan hukumnya dalam syariat. Tetapi yang masih belum belum ada keterangan tegas bagaimana batasan-batasannya. Ketika ada suatu perkara atau masalah-masalah yang disebutkan hukumnya oleh syariat secara mutlak tanpa ada batasan, ya, atau suatu hukum yang tidak dijelaskan bagaimana ketentuan-ketentuannya, tidak ada doabitnya, ya, tidak ada penjelasan doabitnya dalam syariat. Misalkan batasan bagaimana bentuk al-qabd, ya, dalam jual beli, atau ya, sighah dalam jual beli, atau yang lain sebagainya. Dan dari sisi bahasa pun tidak ada tidak ada batasan untuk mengetahui aturan dari hukum tersebut. Ya, tidak ada penentuannya juga dari bahasa, dari syariat tidak ada, dari bahasa juga tidak ada. Maka di saat itu dikembalikan kepada adat dan urf. Ketentuannya dikembalikan kepada adat dan urf. Dari sini ada ucapan Ibnu Subki rahimahullahu taala, washtahara indal fuqaha'i. Ada suatu pernyataan yang masyhur di kalangan fuqaha bahwa sesuatu yang tidak memiliki ma laisa lahu dhabitun fil lughati wala fil syara' yurja'u fihi ilal urf. Sesuatu yang suatu perkara, masalah yang tidak memiliki batasan dalam lughah, tidak memiliki ketentuan yang jelas dari sisi bahasa juga dari sisi syariat, maka dikembalikan kepada urf, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan manusia. Demikian ucapan Ibnu Subki dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, dan bisa dirujuk juga di kitab Al-Manthur dan Al-Ashbah wan Nadhairnya Al-Imam As-Suyuti. Intinya penerapan adat ini sebagai hukum ada dua hal. Jika yang dimaksud adalah, ya, atau yang pertama adalah membangun hukum yang baru, maka disyaratkan tidak bertentangan dengan nas-nas syariat. Maka semua adat apapun jika bertentangan dengan nas syariat, ya tidak dapat diterima. Kemudian juga bersandar kepada maslahat. Lalu yang kedua, ketika memberikan penjelasan suatu perkara yang sudah disebutkan hukumnya dalam syariat. Suatu masalah yang tidak ada batasannya dalam syariat dan dari sisi bahasa juga pun tidak ada. Maka semua ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat, ya. Maksimalnya, tingkat maksimalnya atau minimalnya dikembalikan kepada adat, atau bentuknya bagaimana dikembalikan kepada adat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.